Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ahibba, nuhayyikum bi tahiyatil Islam. Salam ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan apa yang kita minta, walaupun ada sesuatu yang kita minta belum kita pegang, tapi hakikatnya semua yang kita minta sudah Allah berikan kalau kita bersungguh-sungguh, karena sebagian pemberian Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak seperti yang kita minta. Allah tidak memberikannya pada saat itu atau pada saat kita mau, karena Allah lebih tahu terhadap keadaan kita. Yang pasti kita tidak boleh berhenti berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak seperti manusia. Ya, kalau manusia diminta sekali oke, dua kali oke, tiga kali oke, empat kali bosan, capek, habis, enteng. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, makin kita minta makin Allah suka. Nah, makanya tapi kadang-kadang kita sampai capek. Ya. Kita yang enggak minta sama Allah merasa sudah punya segalanya. Merasa sudah mendapatkan semuanya, jadi enggak pernah minta lagi. Ya, minta itu soal dalam Islam itu, minta itu ya bukan hanya sekedar minta tambah. Kalau kita kan kalau minta itu minta tambah, yang nggak punya ingin punya, yang nggak punya sepeda ingin sepeda, yang nggak punya mobil ingin mobil, yang nggak punya pesawat ingin pesawat. Itu kan biasanya kita minta itu kita tambah, ya nggak? Meminta sesuatu yang kita nggak pegang. Padahal kita juga harus minta sama Allah yang udah ada itu bermanfaat, yang udah ada itu mendatangkan kebaikan. Nah, itu. Atau menjadikan yang sudah ada itu betul-betul membuat kita selamat, betul-betul membuat kita selamat. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Yang penting kita berusaha sekuat tenaga. Bapak Ibu yang kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan lalu kita sudah membahas hadis ke 6, ya, kisah bagaimana Jibril itu datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, untuk murojaah, untuk tadarus Al-Qur'an. Nah, jadi ketika Jibril datang kepada Nabi, Nabi tambah dermawan. Jibril itu datang kepada Nabi untuk murojaah Al-Qur'an. Ya, Jibril mendengarkan Rasulullah membaca, ya, Rasulullah belajar lagi kepada Jibril, belajar di sini, memperdengarkan bacaannya kepada Jibril di bulan Ramadan. Jadi ketika itu Nabi tambah dermawan. Jadi hikmahnya, bagaimana yang sudah kita jelaskan, Al-Quran itu harusnya membuat kita tambah dermawan. Al-Quran itu harusnya membuat kita tambah kaya. Ya, jadi Al-Quran itu kan orang kalau dekat dengan Al-Quran hatinya jadi kaya. Nah, kita buktikan juga kekayaan itu dengan apa? Berbagi, dengan bermanfaat kepada yang lain. Intinya akhlaknya menjadi bagus. Jadi ketika kita mengkaji Al-Quran, akhlak kita menjadi bagus. Bagaimana Rasulullah, ya, full dengan Al-Quran di bulan Ramadan, terlihat bukti nyatanya dalam kehidupan sehari-hari menjadi orang yang sangat dermawan, ya, sangat mencintai saudaranya, ya, sangat bersemangat untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi itu seharusnya apa yang kita pelajari, Al-Quran atau wahyu yang berupa hadis juga membuat akhlak kita tambah bagus. Jadi makin belajar makin bagus akhlaknya, makin ngaji makin bagus akhlaknya. Itu inti yang kita tekankan di pertemuan yang lalu. Nah,
Jadi bukan sebaliknya. Ya, makin belajar tapi makin sombong, makin belajar tapi makin angkuh. Ya, itu pernah terjadi, pernah. Jadi dulu ada satu kaum, itu kaum Haruriyah. Kaum Haruriyah itu orang yang tinggal di daerah Harura. Dia itu berpisah dari para sahabat. Ya. Dia juga ahli Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, bahkan hafal Quran. Diterangkan bahwa mereka itu saking seringnya sholat tahajud sampai hitam jidatnya. Bukan berarti nggak boleh hitam, kalau memang masya Allah sujud terus jadi hitam ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau rajin sholat, rajin ibadah, rajin mengkaji Al-Quran, hafal Quran, tapi ahlaknya kok jadi nggak bagus. Nah, kenapa? Berarti ada yang salah dengan mengkaji Al-Quran. Bahkan menjadikan Al-Quran sebagai ya, alat untuk kepentingannya yang salah. Ya, jadi mereka mentafsirkan ayat untuk menjelekan sahabat Nabi. Ya, itu ada orang Harura karena dia tinggal di daerah Harura. Ya, jadi ketika terjadi perselisihan antara Ali dengan Muawiyah, mereka nggak mau ikut dua-duanya. Mereka buat grup sendiri, followernya lumayan banyak. Mereka mengkaji Al-Quran tapi tidak dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu punya murid namanya sahabat Nabi. Nah, itu yang harus kita ikuti. Jadi nggak sekedar ngaji-ngaji aja. Ini ngaji jadi tersesat. Kenapa? Semaunya sendiri mengajinya tanpa punya guru. Guru yang memang punya kredibilitas. Jadi orang Harura itu ini sampai dia ada ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, apa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, keluar dari Islam, halal darahnya. Jadi kalau ada kelompok dari mereka tidak mau ikut pemimpin mereka, ya nggak segan-segan dibunuh, diambil hartanya. Pakai Al-Quran juga, ini kan bahaya. Nah, ini akhirnya jadi jelek lah agama Islam karena orang-orang yang begini ngaji Al-Quran tapi malah tambah jahat. Ada. Makanya jangan ngaji-ngaji aja, pastikan kita ngaji di jalan yang benar. Salah satu indikasinya kalau kita ngaji makin semangat untuk menyembah Allah, makin dekat sama Allah, makin baik kepada orang, makin semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, ini enggak, pas ikut kelompok kajian orang-orang di Harura jadi beringas. Pokoknya siapa yang enggak gabung sama kelompoknya saya enggak suka. Saya harus hakimi dia. Kalau enggak sama saya berarti kamu tersesat. Nah, ini apa maksudnya? Bahkan yang dibilang salah dan sesat itu sahabat Nabi. Yang jelas-jelas muridnya Nabi, belajar dari Nabi. Nah, ini kan mengerikan seperti ini. Nah, mungkin banyak enggak generasi di zaman ini yang bisa seperti itu? Banyak. Dia mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, tapi semaunya sendiri. Ya, nah contohnya, contoh kecil. Nah, orang-orang Harura itu akhirnya punya fikih sendiri. Ya, mereka berdalil dengan Al-Quran, hadis, tapi pakai semaunya sendiri, tidak mengikuti pemahaman yang betul. Ya, tidak mengikuti pemahaman yang benar. Apa contohnya? Jadi orang-orang Harura itu, emak-emaknya, ibu-ibunya itu saking semangat ibadah, kalau haid nggak sholat, tapi kalau udah selesai haid sholatnya dikodok. Pernah datang seorang wanita kepada Bunda Aisyah. Datang, kenapa sih kita itu kalau haid, nanti kalau udah selesai haid puasanya harus diganti. Kalau di bulan Ramadan kan haid di bulan Ramadan, nanti 1 minggu haid di bulan Ramadan, nanti di selesai Ramadan diganti puasa. Tapi kalau sholat kita haid terus nggak sholat, kenapa sholatnya nggak diganti? Bukankah sholat lebih baik daripada puasa? Kan rukun Islam yang pertama apa? Syahadat, dan sholat. Nah, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholat wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Nah, ini kan sholat rukun Islam yang kedua, tiang agama. Sholat itu kalau kita ninggalkan sholat 5 waktu bisa terancam kekufuran. Nah, ini kenapa puasa itu yang di bawah sholat harus diganti, terus sholat enggak? Nah, akhirnya mereka pakai akal gitu. Padahal Rasulullah nyuruhnya ganti puasa aja ibu-ibu yang haid. Kalau sudah enggak haid,
puasa Ramadannya diganti. Kalau sholat Rasul nggak nyuruh, ya udah ikuti aja. Karena nggak semuanya harus masuk otak kita. Ya sebenarnya kalau dipikir juga sholat kalau diganti capek ibu, banyak juga waktunya ya. Senin, Selasa, Rabu, kami cuma ganti sholatnya itu waktunya kan. Islam itu memudahkan. Nah, seperti itu. Nah, itulah kata kata Bunda Isa, anti ini kok begini nanyanya. Maksudnya apa? Anti ini kelompok Haruriyah ya. Kelompok orang yang punya pemahaman kayak orang-orang Haruriyah, yaitu memahami wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah semaunya sendiri. Sementara ijma para sahabat, sahabat itu menuntut ilmu, belajar Al-Quran dari Rasulullah, Rasulullah ngajarin begitu, udah ijma ulama. Perempuan itu kalau haid, kalau nanti selesai haidnya, udah sholat nggak usah diganti. Tapi kalau puasa Ramadan diganti, udah. Alhamdulillah. Gitu. Nah orang Haruri ngaji Quran tapi tambah galak, tambah kejam kepada orang lain. Pokoknya yang nggak mau sama dia, nauzubillah ya, ada pengikut apa namanya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Khabbab. Ketika ditanya, kamu ikut siapa? Ikut Ali, ikut Muawiyah atau ikut kita? Ikut Ali lah. Ali kan sahabat Nabi. Nah, kamu nggak ikut kita, dibunuh. Jadi dibunuh, diambil hartanya. Bahkan nauzubillah dalam riwayat budaknya yang lagi hamil dibelah perutnya. Saking bencinya kalau bukan sama orang yang gabung di kelompok dia. Ini ahli Quran nih, pandai baca Quran. Kata Nabi, kalau baca Quran tuh kalian kayaknya nggak ada apa-apanya sama mereka. Ya, baca Qurannya kuat, ilmu Qurannya kuat. Nah, itu kan tersesat dengan bukan Qurannya yang buat dia sesat. Ya, hatinya yang salah juga, kemudian salah berguru. Qurannya nggak salah. Ya itu makanya hadis ini kita ulang ya, mungkin kemarin ada yang absen. Jadi Nabi itu di bulan Ramadan karena ajwadu mayakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi itu tambah dermawan di bulan Ramadan ketika ketemu nama Jibril belajar Quran. Ya, di sini wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudari suhul Quran. Jadi ketemu Nabi di bulan Ramadan tiap malam belajar Quran. Belajar itu menguatkan hafalan yang udah ada. Jibril ngetes lagi. Kalau Nabi pas di tahun yang Nabi wafat 2 kali dalam dua kali hatam. Nah di sini apa? Pak Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Jadi gampangan gitu. Gitu. Gampang tenan. Untuk kebaikan tuh cepat. Gercep, gerak cepat. Jadi ini kenapa pengaruh Al-Quran? Karena Jibril mengajarkan, menguatkan kepada Nabi Al-Quran. Jadi ketika jiwa menjadi kaya dengan Al-Quran, maka kita juga menjadi kaya dengan akhlak yang baik. Menjadi kaya dengan perbuatan-perbuatan yang soleh untuk diri kita dan masyarakat kita. Itu sebetulnya tujuan Al-Quran ke sana. Nah, jadi jangan sebaliknya, kita mengkaji Al-Quran, kita rajin ngaji, kita rajin membahas hadis, tapi kok kita tambahan mementingkan diri sendiri, tapi kok kita tambah sombong sama orang lain, nggak mau peduli dengan orang lain, atau kita merendahkan orang lain. Ya, kalau kita pernah gitu gampang aja istighfar, berarti harus kita perbaiki. Nah itu hadis kemarin intinya seperti itu. Kemudian inti kedua, Rasulullah aja udah begitu belajar lagi. Terus belajar Quran itu harus sabar. Nah, kan serius ibu. Saya ulangi lagi, itu anak kecil tuh kalau kita ajarin Quran dia nggak bisa 2 kali, marah tuh. Kadang-kadang nangis. Kenapa? Emang harus sabar. Gurunya harus ekstra sabar, muridnya juga harus diajarin sabar. Ya, bapak-bapak juga sama, ibu-ibu juga sama, kalau belajar Quran kan berat gitu, sibuk. Ya kan? Nah, pokoknya Quran itu berat. Kenapa? Karena luar biasa. Sekali lagi saya ingatkan, baru belajar aja udah derajatnya tinggi. Baru belajar, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, dalam Sahih Bukhari, sebaik-baik kalian itu yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi harusnya kita nggak boleh jauh dari Al-Quran. Mau negeri, mau swasta, mau perusahaan biasa-biasa atau apa, nggak boleh.
jauh dari Al-Quran. Karena Quran itu hudan, petunjuk kita kan. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab yang enggak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk. Nah, seperti itu. Kita nggak boleh jauh-jauh lari dari Al-Quran. Nah, penjelasan Al-Quran as-sunnah, hadis-hadis yang kita baca juga itu adalah bagian dari penjelasan Al-Quran. Bahkan Jibril turun dengan Al-Quran dan turun dengan as-sunnah, dengan wahyu. Bapak Ibu yang kami banggakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu hadis kemarin yang belum sempat dengar, kita ulang. Kemudian kita memasuki hadis berikutnya, hadis ke-7. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abul Yamani Al-Hakam Ibnu Nafi. Telah mengabarkan kepada kita Abul Yaman Hakam Ibnu Nafi, jadi gurunya Imam Bukhari tahun 194 ya Hijriah. Imam Bukhari meriwayatkan ini dari gurunya Al-Hakam Ibnu Nafi ya. Nah, gurunya mendengar dari Syuaib ya. Qala akhbarana Syuaib. Nah, Syuaib dengar dari gurunya Zuhri. Zuhri dengar dari gurunya Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utsbah ibn Mas'ud. Nah, Ubaidullah dengar dari Abdullah ibn Abbas yang udah kita bahas, sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas ya. Diterangkan ya, Abdullah bin Abbas menerangkan anna Aba Sufyan ibn Harbin akhbarahu. Jadi Abu Sufyan mengabarkan kepadanya. Abu Sufyan itu ketika Nabi dakwah di Mekah, tokoh yang paling memusuhi Nabi Muhammad. Tokohnya, panglimanya, panglima besar itu ya. Panglima Quraisy itu Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Nah, jadi ketika Nabi diutus yang paling menentang nih Abu Sufyan ini. Ya, karena dia orang kaya, punya jabatan. Kalau orang kecil susah mau menentang. Yang kayak yang menentang itu yang punya apa? Punya pengikut banyak, punya kekuasaan. Itu di mana-mana. Karena dia ngerasa ya saingan saya. Nah, jadi Abu Sufyan karena dia tokoh ya. Namanya Abu Sufyan ibn Harb. Paling memusuhi Nabi. Di Mekah 13 tahun itu ya memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masuk Islam. Nah, jadi dia itu bisa masuk Islam kenapa? Nah, kita baca. Diterangkan, anna Hirokla arsala ilaihi fi Rabbin min Quraisy, bahwa Herikel itu raja Romawi, namanya Heraklius, nama aslinya itu Flavius Augustus Heraklius. Nah, Agustus nama-nama orang Roma ya. Ana Hirokla arsala ilaihi fi Rabbi Quraisy. Jadi Abu Sufyan dapat undangan dari penguasa dunia waktu itu. Kalau kita itu sekarang anunya lah Joe Biden. Jadi negara paling kuat waktu itu Romawi. Jadi orang-orang Arab itu kalau dulu ya, sampai sekarang juga sebenarnya. Orang-orang Arab itu dulu kalau nggak jadi followernya Romawi ya jadi Persia. Jadi dulu itu superpower dua, Romawi Persia di zaman Nabi Muhammad. Itu dua negara paling besar. Ya. Kita itu harus mihak salah satu. Ya, non blok itu susah. Tetaplah ujung-ujungnya ke sana. Seperti itu. Jadi Heraklius jadi pemimpin dunia nomor 1 waktu itu. Heraklius. Nah, dia itu orang Kristen. Dulu Kristen tuh menguasai dunia. Ya. Anna Hirokla arsala ilai fi Rabbin min Quraisy. Wa kanu tijaran bisyam fil muddati lati kana Rasulullah SAW madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Nah, waktu itu ketemuannya di mana? Pas Abu Sufyan lagi bisnis. Lagi bisnis dari Mekah ke Syam. Kan ibu-ibu masih ingat nggak surat Quraisy? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Ya, karena kebiasaan orang Quraisy yang mereka itu punya perjalanan bisnis. Ya, rihlatas syita pada musim apa? Dingin,
Posoi pada musim panas. Ya, pada salah satu musim ini mereka kalau nggak ke Yaman, kemana? Ke Syam. Syam itu negeri yang subur, Arab tapi subur. Ya, orang Arab di sana. Yang sekarang konflik termasuk negeri subur, Palestina. Itu negeri subur sekali. Ya, kalau sekarang ya Syam itu ibu-ibu, Syam itu sekarang Jordania, Palestina, Lebanon, ya, Suriah. Itu Syam namanya. Syam. Subur negaranya. Nah, jadi lagi dagang mereka ke Syam. Nah, Syam itu di bawah kekuasaan siapa? Di bawah kekuasaan Romawi, Heraklius. Jadi Romawi itu asalnya pusatnya di Italia, Rumiyah namanya, Rumiyah. Jadi Romawi apa barat itu asalnya. Nanti cabangnya itu di Turki. Nah, itu Roma Timur namanya. Ya, Turki yang Konstantinopel, Konstantin. Nah, itu saking jauhnya. Nah, Roma sampai sekarang masih pusat Kristen internasional. Seperti itu. Jadi kalau anu tuh khalifahnya lah, pemimpin nomor satunya ya Baba di Vatikan sana. Itu apa? Sahih Bukhari, buku manuskrip Islam lengkap di sana. Nah, karena mereka mempelajari Islam. Nah, jadi ketemunya pas Rasulullah lagi perjanjian damai. Perjanjian damai. Ya, dengan orang-orang Quraisy. Jadi Rasulullah pernah gencatan senjata sama Quraisy. Tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Tapi yang melanggar nanti Quraisy. Nah, jadi kisahnya nanti kita cerita ya. Gencatan senjata itu pas di Hudaybiyah. Rasulullah nggak boleh masuk, tapi sepakat kita nggak saling perang. Itu ketika gencatan senjata itu banyak kisahnya di situ. Tapi intinya Quraisy nggak boleh nyerang kaum muslimin nggak boleh nyerang Quraisy. Plus siapa yang mau follow blog Nabi Muhammad, orang Arab, monggo. Yang mau follow Quraisy, monggo. Jadi secara fakta sebetulnya umat Islam menang. Jadi umat Islam yang tadinya tuh nggak ada harganya, yang nggak punya pengaruh, akhirnya punya blok sendiri. Jadi orang-orang Arab yang dulunya memang berantem sama Quraisy nggak mau gabung sama Quraisy, padahal sama-sama musyrik, tapi ketahuan suka bohong. Akhirnya gabung ke Nabi Muhammad. Oh, jadi Nabi Muhammad jadi pemimpin, di bawah dia ada orang-orang saya muslim juga. Nah, jadi seolah-olah sudah blok sendiri. Nah, di situ kan sudah mengangkat derajat. Jadi sekarang selevel dengan Quraisy. Udah. Ketika Nabi Muhammad berdamai dengan Quraisy, enggak perang, gencatan senjata, Nabi Muhammad kesempatan ngasih surat ke seluruh dunia, termasuk penguasa nomor satu dunia dikasih surat. Ibu-ibu, kenapa? Oh, mangga Pinara ibu-ibu, Pinara. Boleh maju ibu. Oke. Nah, jadi pas perjanjian damai, Quraisy nggak berperang dengan Quraisy, Rasulullah langsung nulis surat. Ya, tapi yang nulis bukan Rasulullah, juru tulisnya. Nah, salah satu juru tulisnya Rasulullah itu dia, Zaid bin Thabit. Kalau ada surat balasan dari negara non Arab, bagian penerjemahnya Zaid bin Thabit, anak muda usia 11-12 tahun, tapi jago bahasa asing, ahli Al-Qur'an. Nah, makanya kalau di sini 3 bahasa wajib. Arab, Inggris, Mandarin. Biar kita kayak Zaid bin Thabit bisa bergaul secara internasional, bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, itu semangat kita ngasih nama itu. Nah, jadi juru tulisnya ini Zaid bin Thabit, Muawiyah, Ali bin Abi Thalib itu anak-anak kecil semua. Muawiyah itu Ali bin Abi Thalib itu masih kecil ketika Nabi diangkat jadi nabi, usianya ya Allah kecil, masih 10 tahun, Bapak kecil. Ibnu Abbas apa lagi? Itu semua anak-anak kecil yang luar biasa, yang pikirannya udah kemana-mana. Nah, sekarang PR kita besar, anak kecil itu cintanya sama HP, diambil nangis. Gimana? Ini PR kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Pokoknya HP harus jadi alat untuk mereka maju, bukan sebaliknya. Nah, ya, jadi Nabi langsung nulis surat pakai bahasa Arab, dikirimkan ke Heraklius, dikirimkan ke apa? Raja Persia, superpower juga. Sekarang itu Iran. Iran udah jadi negara Islam, cuma
sekarang udah berubah jadi negara punya pemahaman tasyayyu Syiah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kita bahas nanti. Ya, jadi gini. Jadi ketemuannya pas di Syam, wa kanu tijaran bisyami fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kufar Quraisy. Nah, jadi dalam fase gencatan senjata Abu Sufyan dagang. Kan enggak takut juga dagang. Beruntung juga Quraisy. Kalau sebelum masa gencatan senjata kan karena suasana perang ya nggak bisa dagang, diblok jalur ekonomi. Makanya sekarang nggak bisa negara NATO, negara Eropa ngalahin Rusia berat. Kenapa? Lo makannya dari mana? Gandumnya Rusia yang pegang. Makanya Rusia walaupun gitu merasa tetap lo. Yang ngasih makan Rusia, gandum dari Rusia, apalagi gas dari Rusia. Jadi tanggung-tanggung, jadi susah. Nah, jadi perang ekonomi itu sangat luar biasa. Tapi perang jalan ya karena bisnis senjata ada di situ. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin sekarang di Palestina dapat kekuatan dari Allah, terus terhindar dari makar-makar hanya orang yang berbisnis saja. Yang pasti saudara kita di Palestina lebih berhak dengan buminya, ya, karena orang-orang yang bertauhid lebih berhak dengan buminya. Memang secara sejarah pun orang Arab itu penduduk pertama. Israel itu ditaruh sama Inggris dan Amerika, memang sengaja ditaruh di tengah situ supaya negara Islam nggak bisa bersatu, sibuk ngadepin satu orang itu. Nah, isyarat Israel berkuasa di akhir zaman ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kita bahas. Nah, yang pasti kita harus satu hati dengan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan kita harus mendoakan, mendukung semampu kita. Nah, fa'atauhu wa hum bi Iliya. Akhirnya diundang kan? Akhirnya datanglah. Diundang sama negara kuat. Harus datang lah. Ya. Orang bisnisnya di negara siapa? Macam-macam nggak datang, nggak bisa cari makan nanti. Ya. Akhirnya datang Abu Sufyan ketemu di Iliya. Iliya itu Palestina sekarang, nama lain dari Palestina. Iliya. Pada'ahum fi majlisihi wa haulahu uduma'ur rum. Akhirnya di Abu Sufyan dipanggil di istana, ya. Di situ ada uduma'ur rum. Uduma itu kalau kita ya itulah mungkin ada menhannya, pembesar-besarnya, menteri-menteri ya, menteri-menterinya, tokoh-tokohnya, panglima perangnya, semua itu ada lengkap di situ. Jadi ini pertemuan penting ini. Hadir menteri-menteri. Kalau pertemuan nggak penting kan ya yang hadir siapa? Ini penting. Jadi semua pejabat negara, panglima, jenderal, menteri ada di situ. Karena ini apa? Pertemuan dengan Abi Sufyan, pertemuan penting menurut Heraklius. Jadi penguasa harus hadir. Menteri-menteri harus hadir. Saking pentingnya. Apa itu? Nah, penasaran nih Ibu? Kita lanjut. Tapi saya sudah dapat cahaya vitamin D. Bagus kan? Vitamin D. Oke. Kita lanjut. Bismillah. Pak, di sini Tsumma da'ahum wa da'a biturjumanihi. Kemudian dipanggil Abu Sufyan. Kemudian panggil penerjemah. Orang karena Heraklius bukan orang Arab, orang Romawi. Ya, yang hurufnya ya huruf Romawi tahu. Nah, jadi dipanggil penerjemah. Kemudian ditanya, ayyukum aqrabu nasaban bihadar rajul alladhi taz'umu annahu nabi. Di antara kalian ini, langsung begitu, di antara kalian nih siapa yang paling nasabnya paling dekat orang yang ngaku nabi? Nah, maksudnya Muhammad itu, Muhammad bin Abdullah. Abu Sufyan nyeretuk langsung. Faqala Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum nasaban. Saya paling dekat nasabnya. Memang dekat sama Nabi nasabnya. Ya. Jadi Abu Sufyan itu nasabnya ketemu di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf, ketemu di Abdi Manaf. Nah, jadi nggak terlalu jauh. Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihir, Ibn Malik, Ibn Nazar, Ibn Kinana, Ibn Huzaimah, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan min walad Ismail, Ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi orang Israel juga nyambung ke Nabi Ibrahim. Nah,
pecahannya Israel, orang Kristen juga ke Nabi Ibrahim lewat pengikutnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi Kristen sekarang udah dirubah sejarahnya. Kristen yang bertauhid sudah tidak ada tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad. Jadi sampai sekarang Kristen yang mengatakan Nabi bukan Tuhan itu ada, tapi nggak mengakui Nabi Muhammad, sama aja. Nah, kalau yang sekarang, nah ini kita lagi bahas tentang Heraklius. Ya, jadi paling dekat nasabnya dengan Nabi Muhammad itu siapa? Abu Sufyan. Ya keluarga besar lah ya. Kemudian apa? Faqala adnuhu minni, dekatkan nama aku. Dekatkan nama aku. Wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda dhahri. Followernya, teman-temannya itu, konco-koncone Abu Sufyan, suruh dengerin di belakang, deket-deket. Ya, di belakang Abu Sufyan langsung. Tsumma qala li turjumanihi, kemudian Heraklius ngomong sama juru terjemahnya, ini sa'ilun hadar rajula. Saya mau nanya, saya mau konfirmasi sama ini orang, Abu Sufyan. Abu Sufyan bergetar lah di hadapan Heraklius. Ya. Fa'in kadzabani fakadzibu. Kalau dia bohong nih orang, bohong kan kalian temannya. Kalian temannya. Kalau dia bohong, cap dia tukang bohong. Memang orang cerdas tuh beda ya. Orang cerdas tuh beda, wajar lah jadi penguasa dunia. Otaknya jalan. Ya. Wallahi laulal haya'u min an ya'ziru alayya kadiban lakadzabtu anhu. Kata Abu Sufyan, wah kalau saya nggak gengsi, ya. Kalau saya nggak malu, saya mau bohong aja. Pokoknya ditanya tentang Nabi Muhammad kejam, Nabi Muhammad, saya, tapi harga diri katanya. Nanti saya dicap pembohong sama teman-teman, saya nggak mau. Nah ini juga kelebihannya musuh kadang-kadang. Ya Abu Sufyan tuh nggak mau bohong ya. Dia milih jujur walaupun pahit. Ya kan ada orang pokoknya yang penting dia pakai jalan kebohongan. Abu Sufyan katanya, kalau nggak malu sama teman saya mau bohong aja. Masa saya ditanya nanti harus jujur tentang musuh saya. Kalau kita kan musuh saya jelek, pembohong, musuh saya itu pokoknya jahat banget. Ditanya, kata Abu Sufyan, kalau seandainya saya itu nggak malu, saya udah bohong. Tapi malu saya dicap pembohong sama teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan pertama. Sip. Tsumma kana awwala ma sa'alani anhu, pertanyaan pertama, an qala kaifa nasabuhu fikum. Nah, ditanya nasabnya gimana? Gimana nasabnya? Qala di sini qultu huwa fina dzu nasab. Muhammad itu di kalangan kita punya nasab. Maksudnya kita kenal nasabnya. Itu tadi sudah kita baca, nasabnya nyambung ke Nabi Ibrahim sebagaimana orang Quraisy. Jadi keluarga besar Quraisy. Nah, ini kenapa harus nanya nasab? Karena tentang Nabi Muhammad ya itu ada di dalam Taurat dan Injil. Heraklius tahu. Dia kalau orang Jawa nggak mungkin. Ya, bin Mangkubuwono ke-1 atau apa gitu. Contohnya mohon maaf ya, Sultan Mangkubuwono. Apa? Ya, atau dia orang Bugis, Pasir. Pasir ngaku nabi. Enggak. Nasabnya karena apa? Karena dalam Taurat, Injil dan wahyu-wahyu sebelumnya nasabnya memang harus nyambung ke siapa? Nabi Ismail. Ya, Nabi Ibrahim. Makanya nanti ciri-ciri Nabi Ismail itu apa? Kita saksikan. Ibu yang tidur bawa bantal, mudah-mudahan mimpi bisa ngikuti kajian lewat mimpi. Baik, kita lanjut. Jadi nasabnya jelas, saya ulang, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nadar ibn Kinana ibn Huzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Adnan min waladi Ismail. Adnan. Jadi sampai Adnan itu sepakat ulama. Nah, antara Adnan ke Ismail, ulama dia mengatakan 11, dia mengatakan 15, tapi jelas juga nasabnya. Memang harus terkonfirmasi karena anaknya Nabi Ibrahim itu nanti ada yang pegang Mekah, Hijaz, itu Nabi Ismail, ada yang pegang Palestina, ya itu nanti Nabi siapa? Karena Nabi Yakub menaruh istrinya Sarah, istri yang pertama di sana, akhirnya sampai sekarang mereka merasa punya tanah di situ. Nah,
karena mereka merasa cucunya Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Yakub di sana, nanti termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman di sana. Nabi Musa mau masuk ke sana udah meninggal duluan, dilanjutkan oleh muridnya Yusha ibn Nun. Nah, baik. Jadi sesungguhnya dunia ini, ibu kalau sadar, sebetulnya diisi sama keluarga aja. Dunia ini yang menguasai. Kalau enggak keluarga yang beragama, orang Yahudi, Nasrani itu penguasa dunia. Islam juga penguasa dunia. Maksudnya banyak. Ya sama sisanya orang nggak punya Tuhan, orang ateis. Nanti di itu ada Ya'juj Ma'juj, manusia yang besar yang nggak punya Tuhan. Jadi konsepnya itu nggak perlu agama, yang penting hidup. Nggak punya agama, jangan bawa-bawa agama. Itu ada. Tapi ada yang punya agama, tapi agamanya dirubah, Yahudi dan Nasrani. Agama yang lurus, agama Islam. Tapi semuanya dulu satu keluarga. Mohon maaf, Rusia yang kuat begitu juga Kristen, masih Kristen. Jadi aslinya itu dulu satu keluarga aja. Jadi dunia itu memang asalnya Nabi Adam. Terus kita berselisih. Nah, ketika berselisih, ya kita harus kembali kepada patokannya. Ajaran Nabi yang benar. Kalau enggak ya itu tersesat kita akhirnya kemana-mana. Jadi aslinya dunia itu keluarga. Ya sama, Mekah itu negara yang subur, makmur. Sekarang jadinya bukan subur ya. Nah, jadi negara yang makmur, walaupun gak subur, ya asalnya keluarga juga. Takmir Masjidil Haram itu keluarga juga. Nabi Ibrahim naruh istrinya Hajar di situ. Istri yang kedua di situ. Nggak dikasih cuma dibekali dikit aja sama Ismail. Lama-lama jadi peradaban yang paling makmur. Ya, negeri yang nggak pernah tutup dengan orang ibadah di situ. Ya asalnya ibu-ibu aja yang mengendalikan Masjidil Haram itu. Luar biasa. Nah, jadi ibu-ibu pengaruhnya besar. Jam 8. Sudah jam 8. Jadi mulai jam 7. Jam 8 kurang 10. Kita tambah 15 menit, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya apa? Nasabnya gimana? Karena dikonfirmasi dia harus punya nasabnya jelas. Karena dalam referensi Yahudi Nasrani, makanya nasab tentang Ismail, anak Ismail, ya tentang Muhammad itu juga ada di dalam manuskrip sebelumnya. Nah itu ahlinya itu ada Profesor Minahim Ali itu di Surabaya. Nah, itu Masya Allah. Nah, dia pendeta dulunya, kemudian pelajari Islam, bisa berbagai macam bahasa. Makanya masuk Islam. Nah itu Masya Allah. Kayaknya kalau diundang ke sini mau beliau. Nah, baik. Qala fal qala hadzal qaul minkum ahadun qattu qablahu. Nah, kemudian ada enggak di antara kalian yang ngomong sebagaimana omongannya orang ini? Maksudnya membawa tentang ajaran tauhid, ajaran Islam seperti itu. Ada enggak? Nah, kata Abu Sufyan, qultula, enggak ada. Jadi memastikan ini nanti ajarannya itu memang harus ajaran Nabi sebelumnya. Ya. Qala fahal kana min abaihi min malik? Ada enggak bapak dulunya penguasa, mantan raja? Kata Abu Sufyan, enggak. Bapaknya enggak ada yang raja, penguasa besar. Ya, memang punya kedudukan. Abdul Muthalib, Abu Thalib, tapi kan bukan raja. Ya, bukan penguasa gitu lah. Nah, nanti kenapa ditanya itu ya? Harus terkonfirmasi juga. Ya, harus terkonfirmasi juga. Nah, nanti dijelaskan. Kalau seandainya dulu bapaknya penguasa, bisa jadi dia itu ngaku nabi hanya untuk alat merebut kekuasaan kembali. Anak harus meneruskan bapaknya. Ya. Nah, sip. Terus pertanyaan berikutnya. Qala fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Followernya ini ketika sekarang ini yang paling banyak itu orang-orang biasa, orang-orang kelas bawah atau orang-orang pejabat, orang-orang yang banyak duitnya, orang-orang mulia. Fakultu bal du'afa'uhum. Followernya orang-orang miskin, orang-orang rendah. Bilal, Sumayyah, Yasir, Ammar, itu orang miskin. Ada juga yang kaya sih, Abu Bakar, ya, Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau dibandingkan dengan yang miskin, yang meramaikan yang miskin-miskin, yang lemah-lemah. Oke, itu ditanya lagi. Kemudian qala ayazidun am yanqusun, terus tambah banyak tambah dikit. Bal yazidun, tambah banyak, kata Abu Sufyan. Qala fahal yartadu ahadun minhum suhtata lidinihi ba'da an yadkhulu fi? Ada enggak yang murtad karena enggak suka sama Islamnya?
Kata Abu Sufyan nggak ada katanya. Padahal udah dibantai ya, ada yang nauzubillah. Jadi wanita adalah orang yang mati syahid pertama dalam agama Islam ini. Jadi ketika Rasulullah diutus jadi nabi, ya itu kan yang ikut orang-orang miskin. Orang miskin itu dikuasai orang kaya ya, sama majikannya. Sumayyah waktu itu tetap beriman kepada Nabi, akhirnya suruh murtad, tidak mau, sampai ditusuk dari bawah sampai tembus ke kepala. Perempuan digituin sama Quraisy, saking bengisnya Quraisy. Dosanya apa? Dosanya cuma ngikutin Muhammad supaya jangan mabok, supaya nyembah Allah saja, jangan nyembah kayu. Jangan menjadikan kayu itu Tuhan atau perantara kepada Allah. Mentang-mentang kayu itu adalah kayu orang soleh dulunya, atau gambaran orang soleh, atau pahatan orang soleh. Cuma gitu aja Muhammad, tapi tetap dimarahin, akhirnya dibantai, Sumayyah dibantai. Ini pertama kali mati itu perempuan, mempertahankan gimana? Enggak murtad dia. Nauzubillah. Betapa jahatnya orang Quraisy pada waktu itu. Nah, enggak ada yang murtad. Nah, jujur lagi kan? Kalau enggak jujur kan, iya itu murtad semua itu. Nah, pakai media bohong. Nah, enggak, dia jujur enggak ada yang murtad. Walaupun dibantai kayak apa tetap bertahan. Nah itu. Nanti soalnya dia mau tahu sendiri. Heraklius. Kemudian, Fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula maqal, kamu pernah nuduh dia tukang bohong enggak sebelum ngaku jadi nabi? Enggak pernah katanya. Wah, subhanallah. Karena Nabi Muhammad alhamdulillah viral di kalangan Quraisy, orang terpercaya. Itu sebagaimana yang udah kita ceritakan. Kalau mau nitip uang, nitip barang ke Nabi Muhammad free. Kalau kita kan ya bayarlah per bulan. Kayak kita naruh di bank emas 1 kilo, 2 kilo bayar per bulan, ya enggak? ATM aja bayar, uang apa mungkin enggak tahu, enggak bayar kayak sekarang. Intinya saking baiknya Nabi Muhammad. Kita tahu sendiri kisahnya bagaimana Nabi Muhammad al-Amin. Kemudian kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Qala fahal yakdir, kalau dia itu lagi janji, dia nusuk dari belakang enggak? Dia membatalkan secara sepihak enggak? Ya, yakdir, kultula enggak. Yakdir itu gini, kalau kita udah janji jangan saling menyerang, ya udah enggak saling menyerang. Nah, kata Abu Sufyan enggak. Nah, terus dia nyelipin dikit. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Tapi gini Heraklius. Nah, ini kesempatan dia satu aja di sini, kesempatan untuk menjelekkan Muhammad tuh di sini aja. Dia enggak, kalau udah janji udah apa enggak berkhianat dia. Enggak nikam dari belakang enggak. Tapi saya enggak tahu nih, dengerin. Kita ini sekarang kan lagi gencatan senjata nih untuk beberapa tahun. Kita nggak tahu, ya nggak tahu nanti dia mau ngapain. Nah cuma di sini aja nyelempitkan dikit, jangan-jangan nanti dia nikam dari belakang, atau cuma di sini aja, itu aja dia bisa masuk celah di situ. Nah ya di sini walam tumakkinni kalimatun udkhul fiha syai'an ghairu hadil kalimat. Saya nggak bisa nyisipin untuk menjatuhkan Muhammad kecuali ini aja, kata. Udah jadi jawab. Nah kemudian qala fahal qataltumuhu, kalian memerangi ini Nabi enggak? Nah, qultu, nah iya kita perangi. Karena Nabi itu diperangi, karena ajaran benar yang merangi orang yang enggak benar. Qala kaifa qitalukum iyahu, bagaimana hasilnya? Qultu al harbu bainana wa bainahu sijal, kata Abu Sufyan, ya ganti-gantian, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Yang menang pertama kaum muslimin di Badar, habis itu dibalas di Uhud, kalah kaum muslimin. Semi kalah sebetulnya ya. Nah, itu nanti kita pelajaran sirah nabawiyah. Nah, kemudian yanalu minna wa nanalu minhu. Jadi kita kadang-kadang menang, kita kadang-kadang kalah. Nah, qala madza ya'murukum? Nah, ini inti. Inti nih. Madza ya'murukum? Nyuruh apa itu orang? Qultu yaqul. Nah, ini kerennya Abu Sufyan. Jujur dia. Qultu yaqul, ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Orang ini nyuruh nomor satu, sembah Allah saja, jangan syirik. Jelas. Ya jujur. Nah, jujur. Jadi Abu Sufyan mengatakan Muhammad nyuruh kita nyembah Allah saja, bertauhid, jangan syirik. Karena inti dari ajaran semua nabi itu. Inti dari semua ajaran nabi itu. Makanya nanti ketika Nabi Isa diangkat jadi Tuhan, kalau betul-betul Kristen nolak itu. Kristen yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa nolak itu. Sampai sekarang
masih ada. Karena itu syirik, mengagungkan nabi, mengagungkan orang soleh. Jadi orang jatuh ke dalam perbuatan syirik itu asalnya mengagungkan orang soleh, bukan nyembah pohon. Nabi Isa. Makanya Heraklius tuh tahu fakta-fakta itu. Cuma dia nanti ada kepentingan politik, jadi lebih mendahulukan kekuasaan daripada kebenaran. Nah, kita lanjutkan. Kemudian apa lagi? Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang dikatakan nenek moyang kalian yang bertentangan dengan itu. Kalau nyuruh kepada kesyirikan, tinggalkan. Wa ya'muruna bis shalah, terus nyuruh kita sholat. Sholat itu lambang dari tauhid. Kalau kita bertauhid, ya sholat. Sholat itu Allahu Akbar. Allah paling besar. Enggak usah takut sama selain Allah, sama manusia, sama apa. Ya. Allahu Akbar. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la. Allah Maha tinggi. Ya. Dalam doa iftitah itu walhamdulillahi katsira kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara hanifan itu suci, musliman, muslim. Nah, wa ma ana minal musyrikin, saya bukan orang musyrik. Itu tauhid semua. Jadi kalau orang bertauhid itu wajib sholat 5 waktu, enggak sholat duha enggak apa-apa, enggak sholat tahajud enggak apa-apa, ini sholat 5 waktu jangan sampai enggak sholat 5 waktu. Bukan enggak apa-apa ya, sayang aja kalau enggak sholat sunnah. Tapi sholat 5 waktu itu. Makanya kata Rasulullah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Bedanya orang bertauhid, orang Islam dengan orang selain Islam itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat 5 itu bisa kufur, bisa keluar dari Islam. Nah, makanya jangan sampai generasi kita meninggalkan sholat. Nah, kita lanjut. Wa ya'muruna bis shalah wasidqi, suruh jujur, wal afaf, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal yang diharamkan, wasilah, nyambung silaturahim. Nah, faqala li turjuman, kemudian berkata kepada juru terjemah, qullahu sa'altuka an nasabihi, katakan tuh sama si Abu Sufyan, aku nanya tentang nasabnya, fadakata anahu fikum dunasab. Ya, fakadzalika rusul tub'as fi nasabi qaumiha. Ya, aku tanya nasabnya, dijawab nasabnya, dan memang itu nabi harus diutus nasabnya nasab dari kaumnya. Ya. Kemudian wasaltuka hal qala ahad minkum hadal qaul, saya tanya ada enggak sebelumnya yang bawa ajaran kayak Nabi Muhammad? Fadakarta, di masa itu fadakarta la, fadakarta Allah faqultu law kan ahadun qala hadal qaul qablahu faqultu rajulun yata'assa biqaulin qila qablahu. Kalau memang ajaran persis dengan apa yang Nabi Muhammad sebelum sudah ada seperti itu, persis banget. Ya, maka bisa jadi Muhammad copy paste aja ngambil dari situ. Ya, ajaran-ajaran yang lainnya itu di Mekah di situ. Ya memang nanti ada kesamaan dengan ajaran Kristen, tauhidnya itu memang harus sama karena Islam itu melanjutkan ajaran sebelumnya, cuma syariatnya beda. Kemudian wasal tukan hal kana min abaihi malik, aku tanya bapaknya dulu-dulunya ada yang raja penguasa enggak? Fadakarta Allah, kamu jawab enggak ada. Faqultu law kana min abaihi min malik qultu nam qultu rajulun yatlubu mulka abi. Kalau seandainya dulu pamannya itu penguasa besar atau keluarganya atau bapaknya, nah nanti kalau Nabi Muhammad ngaku nabi itu seolah Nabi Muhammad itu hanya mau cari kekuasaan, mengembalikan kerajaan bapaknya, dinasti bapaknya. Nah itu bisa jadi tersangka nanti. Enggak ada, Nabi Muhammad cuma memang pamannya orang terhormat karena Quraisy, tapi bukan raja, bukan, cuma orang terhormat saja. Nah, kemudian wasal tuka an hal kuntum tatahimuna bil kadhib qabla an yaqul maqal fadakarta la faqada a'rifu annahu lam yakun liyadar al kadhib 'ala nas wa yakdzib 'ala Allah. Kamu tadi ditanya dia pernah bohong enggak? Oh, enggak pernah. Gitulah memang. Jadi kalau dia itu sama manusia aja enggak berani bohong, apalagi sama Tuhan. Nah, enggak mungkin bohong atas nama Tuhan. Dia akan jujur kalau Tuhan nyuruh begini, dia begini. Nah, ya contohnya Quran itu apa ya, betul-betul Islam Nabi Muhammad itu jujur, tidak bohong. Contohnya nih Bapak Ibu ya, pas waktu gerhana itu Nabi Muhammad kan anaknya Ibrahim waktu di Madinah meninggal. Jadi anak Nabi Muhammad dari orang Mesir, ya, budak dari Mesir dihadiahkan kepada Nabi Muhammad, namanya Maria Kiptiyah, ya, Kipti, dari suku Kipti di Mesir. Itu dihadiahkan, kemudian hamil, lahir dari Nabi Muhammad, dikasih nama Ibrahim Nabi Muhammad. Kemudian meninggal di usia sekian bulan. Nah pas meninggal tuh langsung gelap, gerhana matahari. Nah kata orang-orang kampung di situ, kata para sahabat bahkan ini gerhana pasti karena bersedih
Pasti karena ada orang hebat meninggal. Siapa? Ibrahim anaknya Nabi. Makanya alam punah. Kata Nabi Muhammad, inna syamsa wal qamar la yankhasifu li mauti ahadin wala li hayatih. Matahari, bulan, gerhana itu enggak karena orang mati atau orang lahir. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada hubungannya dengan anak saya. Gitu Nabi Muhammad tegas. Kalau Nabi Muhammad bohong, iya memang ini bukan kaleng-kaleng, ayo bayar. Ini orang sakti, makanya kita ini wali Allah, ayo bayar duit. Nah. Enggak ada Muhammad melepas itu. Kenapa? Enggak ada hubungannya. Kalau bisa sakti gitu. Ya, ini punya ajian. Enggak dilepas. Ada pendeta masuk Islam gara-gara baca kisah itu. Kalau Muhammad pembohong, ini kesempatan untuk dia bohong. Orang udah membenarkan, tinggal buat anunya aja, enggak mempan dibacok. Ya, padahal yang ya kalau waktu kena kertas yang tajamnya pasti dikenakan ke badan bagian tumpulnya. Coba lihat itu yang kebal-kebal. Itu sudah diatur, ngatur pisaunya. Memang sengaja mau bohong, mau jualan obat atau mau cari duit. Jadi ada pendeta masuk Islam gara-gara lihat Muhammad di beneran orang jujur, apalagi sudah terkenal seperti itu. Bapak Ibu yang kami banggakan, sudah jam 8:05. Saya minta waktu jam 8:10. Nah, 5 menit lagi. Kemudian jawaban berikutnya, wasa'altuka asyrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhum. Ya, aku nanya yang ngikutin followernya siapa? Oh, orang-orang miskin, orang biasa, orang nggak punya uang. Pada kata anak du'afa'ahum ittaba'u wa hum atba'ur rusul. Ya memang begitu. Pengikutnya Rasul itu pasti orang-orang biasa. Karena memang kalau dia itu bukan berarti orang kaya enggak. Tapi kebanyakan seperti itu. Karena orang udah kaya itu udah mapan, ngapain udah bisa makan, semuanya udah punya, ngapain ikut Nabi lagi? Itu kan orang ingin cari selamat aja. Saya sudah selamat. Dia pikir keselamatan itu hanya keselamatan dunia, keselamatan banyak uang, keselamatan juga. Karena keselamatan itu adalah berada dalam kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Hati kita menjadi bening karena mengikuti cahaya wahyu. Bukan hanya sekedar selamat, semuanya bisa, ingin jadi ini bisa, ingin jadi itu bisa merubah apa aja. Ya yang sudah ada bisa dirubah. Kenapa? Karena punya kekuasaan. Bukan begitu. Kemudian memang begitu pengikutnya para nabi. Nah, kemudian 5 menit lagi Ibu ya, 4 menit lagi. Nah, wasal suka ayazidu namian kusun, saya tanya bertambah berkurang followernya? Ya, bertambah kata kamu. Begitulah iman kalau udah masuk hati itu. Ya, kadzalika amrul iman hatta yatim. Memang seperti itu. Iman itu seperti itu. Kalau udah masuk gak bisa keluar. Betul-betul iman itu mau dibakar, mau disobek-sobek, mau diapang, itu lebih mahal daripada kekayaan, lebih mahal daripada apa? Iman nomor satu. Makanya kata Rasulullah, jangan keluar dari Islam walaupun kamu dibakar walaupun apa. Makanya zaman dulu sama aja. Ya, orang tuh dibakar gara-gara ngikutin ajaran para nabi. Ashabul Ukhdud, nanti buka surat Ashabul Ukhdud Ibu ya, orang tuh dibakar gara-gara ngikutin ajaran nabi. Nah, ya sekarang mohon maaf, umat Islam itu enggak, mohon maaf ya, umat Islam itu dibantai, umat Islam itu kenapa? Karena beriman. Kalau kita ngikutin mereka enggak diapa-apain. Tapi karena kita menentang mereka, ya kita dibakar, dijatuhkan bom, di apa semua. Karena kita punya keimanan. Coba kita ngalah aja, udah ngikut aja, kasihkan ke Israel, ikhlasin aja. Enggak diapa-apain. Karena kita melawan, akhirnya kita dibakar. Nah, itu lambang keimanan di sana. Jadi pokoknya tugas kita mendoakan mereka berjuang semampu kita. Tidak ada jalan lain. Kalau kita beriman seperti satu tubuh. Soal nanti di sana banyak campur tangan politik, banyak kepentingan dunia global, bagaimana mungkin Rusia di balik itu juga salah satunya karena memecah konsentrasi negara barat ya di Ukraina, ya mungkin juga. Tapi tetap macam harus cerdas. Jangan mau kita diadu domba. Umat Islam harus berpikir cerdas. Tapi walaupun bagaimana kita harus bersama orang-orang Palestina. Ya, karena itu tanah mereka. Mereka udah jelas di atas kebenaran. Karena tanah mereka dirampas. Nah, pasal itu ayat ahadun sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi fadzakarta alla fakadzalikal iman hina yukhalitu basyashatahu. Ada yang murtad enggak? Enggak ada. Bahkan sampai rela mati. Itu iman kalau udah masuk, apa namanya? Kalau udah masuk itu udah
udah kuat, wah lebih kuat daripada gunung. Nah, intinya kalau udah masuk hati udah luar biasa. Kemudian aku tanya, Saltuka hal yakdir, dia berbohong atau enggak waktu perjanjian damai dengan kalian gencatan senjata, kamu sebut enggak. Fakadzalika Rasul la takdir. Memang Rasul itu memang enggak bohong. Rasul aja kalau mau membatalkan tuh ngasih tahu konfirmasi gini-gini karena ada kesalahan. Enggak langsung main belakang. Memang harus. Wa sa'altuka bima ya'murukum fadzakarta annahu ya'muru an ta'budallaha wa tusyriku bi syai'a wa yanhaakum an ibadatil awsan wa ya'murukum bis salawati sidqi wal afaf fa in kana ma taqul haqqan fa sayamliku maudi qadamayya. Dan aku tanya apa yang diajarkan kepada kalian, apa yang diperintahkan kepada kalian, kalian jawab, suruh tauhid, jangan syirik, jangan nyembah patung, suruh sholat, jujur, menjaga kehormatan. Seandainya yang kamu katakan itu benar, betul seperti ini, kata Heraklius, saya meliku maudi kodamaya, pasti dia menguasai daerah saya ini, pasti dia menguasai daerah sana. Benar, Syam itu sekarang jadi negara Islam, walaupun ditanam lagi Yahudi di situ untuk memecah belah konsentrasi umat Islam. Umat Islam harus bersatu. Ya, dulu di zaman Umar bin Khattab takluk negara Syam, ya, di bawah kekuasaan umat Islam. Waktu itu panglima perangnya Khalid bin Walid yang nggak pernah kalah sama Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah itu panglima besar umat Islam yang jenius dalam dunia militer. Taib, kata dia, fasaimliku maudi qadamayya hatain wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun. Saya udah tahu pasti dia keluar nabi itu, ya. Lam akun adunu annahu minkum, ya. Tapi kok dari kalian malahan. Intinya berkhitan, kalau enggak dari kalangan Bani Israel ya dari Arab, karena ciri Nabi itu berkhitan, disunat. Nah, kemarin kita dijelaskan waktu malam-malam. Jadi khitan itu wajib kalau bagi cowok, ya, tapi kalau bagi cewek sunnah, dan itu pun harus yang paham tentang ilmu khitan, ilmu kesehatan. Jangan salah-salah potong kalau untuk yang cewek, ini serius ya ibu. Jangan menghitan anak perempuannya sembarangan. Kenapa? Kalau salah potong, akhirnya nggak punya syahwat sama sekali, rugilah manusia itu seumur hidup. Kita itu hidup dengan syahwat. Kalau nggak bisa makan, mati. Nggak ada nafsu makan, dokter pusing, dikasih impus-impus terus ya. Ya nggak? Ya sama, nggak bisa nikah itu nggak normal kita nanti kalau nggak bisa punya keturunan. Itu penting. Makanya kata para ulama, sunnah kalau memang ada ahlinya dan memang ahlinya merekomendasikan itu. Tapi kalau laki-laki wajib, karena itu ajaran Nabi Ibrahim yang turun ke Israel, ke pengikut Nabi Isa, ke pengikut Nabi Musa. Terus ada orang Kristen gak berkhitan, ya itu karena udah dirubah oleh pendetanya. Kalau dalam Taurat masih berkhitan, Nabi Isa itu disepitin. Nah, jadi pengikut Nabi Ibrahim itu disepitin. Makanya ciri Nabi akhir zaman itu disepitin. Ya kalau nggak dari Israel, ya dari Arab itu Nabi Ismail, karena disepitin. Nah, jadi yakin Heraklius, falau ani alamu, kata dia, falau ani alamu, seandainya aku tahu saya bisa ke sana, akhlusu ilai, bisa ke sana ketemu Muhammad tadi yang kamu katakan, la tajasham tulikahu, saya udah kangen banget sama dia, walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamai, kalau saya ada di situ saya cuci kedua kakinya. Abu Sufyan langsung bengong. Wih, ini orang Muhammad yang tadi kece-kece begini, gila. Orang nomor satu takut sama dia. Udah mulai keder, sudah mulai ketakutan Abu Sufyan. Ini saya yakin kayaknya Muhammad beneran akan jadi menguasai. Nah, itu yang membuat dia masuk Islam. Raja Romawi ya, yang nggak kenal-kenal tiba-tiba takut sama Muhammad. Ya, Tumada abi kitabi Rasulullah SAW, kemudian dibawakan surat. Abu Sufyan langsung bawa suratnya, ya, ambil suratnya. Naam, Taib alladzi ba'atsa bihi diya ila azimi Busra, yang waktu itu yang bawa suratnya utusan Rasulullah yang cerdas dan ganteng. Jadi sahabat yang paling ganteng tuh dia Al-Kalbi. Ya, itu ganteng banget. Nah, ya, jadi memang utusan itu harus yang bisa bicara. Yang mantap kalau utusannya gitu-gitu. Kamu dari mana? Muhammad. Begitu hancur lah nama baik Nabi Muhammad. Ini Muhammad tuh milih utusan yang hebat-hebat, yang pandai diplomasi. Dihya termasuk, Dihya Al-Kalbi. Ya, ngasih surat ke Raja Arab, penguasa Busro, langsung diteruskan. Karena nggak bisa langsung ke Raja Heraklius, nggak bisa, harus lewat gubernur dulu. Nanti dari gubernur disampaikan. Akhirnya sampai ke Heraklius, baru dibaca di sini. Nah, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Nah ini dalam pembahasan ini sama Imam Bukhari dimasuk dalam kitab permulaan wahyu. Jadi yang mengakui kenabian Muhammad itu orang Kristen yang tahu ajaran Kristen. Berarti menunjukkan Islam itu bukan agama baru, memang agama yang bersambung ke Nabi Adam. Agama tauhid. Jadi orang-orang Kristen yang memang Allah memerintahkan orang Kristen untuk mengikuti Nabi Muhammad kalau udah hadir, jadi klub bukan klub ajaran Nabi Muhammad itu memang sudah diterangkan dalam Taurat dan Injil. Jadi untuk semuanya rahmatan lil alamin. Makanya sampai Bukhari dibawakan kisah ini dalam kitab permulaan wahyu. Jadi orang-orang ahlu kitab itu tahu siapa Nabi Muhammad. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani kalau betul-betul dia ulamanya dari Heraklius ulama Kristen yang jadi raja, pasti mereka itu tahu tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu ciri-ciri anaknya. Anaknya kan tahu, nggak mungkin ketukar ya, walaupun kembar ketukar nggak ibu-ibu? Enggak lah, apalagi sama anak orang nggak mungkin ketukar. Mereka juga tahu Nabi Muhammad itu sebagaimana tahu anak-anak mereka itu bagaimana sifatnya dan ciri-ciri. Demikian, barakallahu fikum. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, di luar tema. Naam. Monggo ibu. Ya. Oh, masya Allah. Saya baca buku tidak boleh membuat rumah di atas kuburan. Apa maksudnya itu? Itu larangan membuat bangunan di atas kuburan itu berdasarkan hadis sahih. Nanti kita juga akan pelajari di sini, ibu. Jadi Rasul mengatakan naha Rasulullah SAW an yujassas al-qabar. Rasulullah melarang kuburan itu ditembok. Pertama, kemudian wa an yuktab alaih untuk ditulis. Nanti ulama membahas ini. Kemudian wa an yubna alaih dalam riwayat lain untuk dibuat bangunan. Nah, itu memang Rasulullah melarang. Jadi hadis sahih itu larangan dari Rasulullah. Jadi kita kalau punya kuburan, makanya kalau nanti ibu umrah, kuburan di Baki itu tanah saja. Jadi Rasulullah pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk kalau melihat kuburan yang tinggi itu diratakan. Maksudnya tidak lebih dari 1 jengkal. Intinya tanah saja, tidak boleh dibuat rumah di atasnya. Nah, ya rumah-rumahan juga nggak boleh, Rasul melarang. Kenapa? Ya mereka alamnya sudah beda. Kemudian dikhawatirkan kalau kita buat rumah di situ, akhirnya kita lebih apa namanya, makanya kalau kuburan dibuat rumah kayak gedung gitu, kayak hotel ada bunga-bunga, kita itu kalau masuk situ kayak gimana gitu. Bukannya ingat mati, malahan kayak mau di situ terus. Nah, akhirnya tujuan kita untuk ziarah kubur nggak terbukti. Kemudian itu menyerupai kaum-kaum sebelumnya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kuburan ulama mereka itu dipasang foto, dibuat gedung mewah. Rasulullah melarang itu. Rasul ketika mau meninggal aja pesannya gitu. Nanti kuburan saya jangan dijadikan tempat ngumpul-ngumpul. La taj'alu qabri idan. Nah, untuk sebagai kegiatan ngumpul-ngumpul hari raya. Kalau ngucapin salam monggo. Nah, jadi Rasulullah melarang itu. Kemudian Rasulullah ngomong, laknatullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan orang-orang soleh di antara mereka, para nabi mereka sebagai apa? Masjid. Akhirnya mereka ibadahnya di kuburan. Salah. Justru kuburan itu untuk kita ingat mati, bukan untuk ibadah. Kalau ibadah di masjid, ke masjid enggak mau, ke kuburan semangat. Itu Rasulullah mau mengingatkan itu. Karena dulu sebelumnya sampai Rasulullah sempat melarang orang-orang di Mekah ziarah kubur. Kenapa? Takut ke kuburan itu justru ibadah di kuburan. Akhirnya apa? Di kuburan itu hatinya bukan terpaut sama Allah tapi terpaut sama orang yang di kuburan. Jadi mintanya ke orang yang dalam kuburan atau menjadikan orang dalam kuburan itu sebagai perantara kepada Allah. Ini yang Rasulullah takut. Akhirnya kita datang ke sana ya karena tempatnya enak, tidak di situ betah. Nah, Rasul udah melarang jauh-jauh hari. Rasul udah melarang jauh-jauh hari karena itu juga menyerupai apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi dan Nasrani itu kuburannya kayak hotel. Ibu tahu di Surabaya itu besar, itu kayak Hilton. Itu mau ke bandara itu kayak hotel besar, itu kuburan. Kuburan itu apa namanya? Kita dilarang seperti itu.
Satu juga kita manfaatkan untuk yang lain yang lebih bermanfaat. Oh saya kan orang kaya, uang saya masih banyak, tetap saja seperti itu. Makanya kuburan Nabi Musa itu ada, Nabi Muhammad tahu. Saya tahu kuburannya Nabi Musa. Kalau kalau saya mau tunjuk, saya tunjuk gundukan tanah saja. Apa namanya? Jadi itu hikmahnya supaya kita tidak salah paham terhadap kuburan. Karena memang faktanya apa? Banyak orang salah paham terhadap tujuan ziarah kubur, dan memang itu tersesat kaum sebelumnya karena kuburan itu. Jadi kita harus di sini hati-hati. Terus gimana nanti kalau kita banyak uang, ya sedekahkan saja, nggak usah untuk buat istana. Untuk menyemen Rasulullah melarang jelas. Terus gimana? Udah tanah saja. Makanya ibu kalau di Arab, raja Arab yang meninggal itu, padahal uangnya banyak itu, uangnya banyak sekali, itu kuburannya biasanya cuma tanah saja. Padahal uangnya banyak. Kenapa? Karena Rasulullah melarang kita membuat bangunan di atas kuburan. Terus kalau udah terlanjur bagaimana? Ya udah, kalau udah terlanjur udah aja, nggak apa-apa. Ya kalau bisa diratakan. Dan itu wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Karena nah nanti ibu, makanya orang Yahudi sampai sekarang itu kalau kuburan itu dibuat bangunan, mereka nanti berdoa di situ. Ya ada foto-fotonya di situ. Nah ini yang Rasulullah takutkan. Jadi Rasul sebelum meninggal aja itu pesannya. Ya Rasulullah pesannya itu. Dulu kan gini, ketika kaum muslimin hijrah ke Ethiopia, ibu, hijrah ke Habasyah, itu di situ di gereja-gereja yang dijadikan kuburan tuh banyak foto-foto orang soleh di kuburannya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ya memang mereka itu begitu. Kalau ada orang meninggal, orang soleh meninggal, mereka buat bangunan di atas kuburan, mereka gambar. Kita jangan, kata Nabi. Ya udah, biasa aja. Ziarah kubur kita ingat mati. Nah, jadi pesan saya, ini sudah ada hadisnya dari Nabi, yang ibu baca itu hadis sahih, kita laksanakan. Nah, apa namanya? Yaitu ada raja Arab, orang kaya, orang Saudi lah. Orang Saudi, orang Qatar tuh kuburannya biasa. Enggak dibangun, kita enggak punya uang. Makanya kalau di ibu, kalau di Jawa dilarang membuat kijing di kuburan ini. Kenapa? Satu, enggak ada tempat lagi. Kalau di Jawa banyak ibu, enggak boleh buat bangunan di atas kuburan ini. Tapi alasannya karena enggak cukup tempatnya, karena kuburan umum. Sebagian ulama nanti membolehkan kalau tanahnya sendiri, bukan kuburan umum. Tapi pendapat itu lemah. Wallahu a'lam. Walaupun tanahnya sendiri 1 hektar, jangan. Karena menyanyiakan harta, dan Rasulullah sudah melarang itu, kita taat dan patuh saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Banyak orang yang lebih kaya dari kita, kayak raja Arab, kuburannya biasa aja juga. Kita alihkan ke yang lain aja ibu. Terus nanti kalau mau ditaruh nama, yang penting ditandai saja, supaya anak kita kalau ziarah tahu, nggak apa-apa, ditandai saja ini kuburan orang tua, ini kuburan kita. Seandainya masih bisa selain tulisan, sebaiknya selain tulisan. Kalau mau pakai tulisan, sebagian ulama kalau betul-betul hanya untuk mengenal, boleh. Ya, kalau untuk sekedar mengenal. Tapi ingat, karena banyak orang tersesat itu di situ. Makanya Rasulullah tuh ngelarang kita sholat ngadap kuburan aja nggak boleh. Takut kita itu salah-salah. Dulu saya waktu kecil tuh kalau nunjuk kuburan tangannya busuk. Kalau udah kuburan lari, saking takutnya. Kenapa? Diajarinnya salah. Padahal harusnya kita itu ke kuburan, kasihan sama di kubur nih. Rasulullah kalau lihat kuburan, kan pernah Rasulullah nancapkan di kuburan pelepah kurma yang basah, kenapa diazab gara-gara kencing sembarangan. Ditancapkan pelepah. Sekarang kalau kuburan dihias-hias begitu, orang ke situ. Nah, ibu tahu nggak fakta juga di Jakarta, di Jawa banyak kuburan palsu. Orang cari duit di situ. Ini kuburannya wali. Saya kasih semua nanti ibu videonya. Banyak orang menyalahgunakan kuburan. Ini kuburannya Habib ini, wali ini. Di sini kalau minta di sini dapat uang banyak. Itu ternyata bukan kuburan, dibongkar akhirnya. Nah, itu nanti saya. Jadi memang banyak orang menyalahgunakan kuburan itu untuk kegiatan bisnis. Jadi orang ke situ naruh duit, ya nanti nitip apa ditulis, nanti bayar uang, uangnya yang makan siapa? Juru kuncinya. Ibu-ibu kalau ke Iran, Iran itu termasuk negara yang sangat membuat bangunan di atas kuburan sangat meriah. Jadi uangnya itu banyak orang naruh di situ. Kenapa? Nanti kan kalau kita berdoa di situ, sedekah di situ, nanti mustajab. Makanya sedekahnya di situ. Padahal sedekah di anak yatim aja, sedekah di sekolahan lebih bagus. Di sini nggak apa-apa. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ibu dan bisa kita amalkan. Silahkan ditandai saja kubur kita, nanti anak kita kenal bisa ziarah ke kubur kita. Nah,
bisa dipahami Bu. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Tadi yang mau nanya nelpon. Bapak, oh lagi nelpon. Mangga. Oh, pertanyaan bagus. Kalau saya udah kepanasan, Bapak belum. Abu Sufyan masuk Islamnya kapan? Abu Sufyan masuk Islamnya ketika Nabi Muhammad udah banyak followernya. Jadi Nabi Muhammad bawa 10.000 pasukan dari Mekah Madinah, termasuk orang-orang yang musuhnya Quraisy ngikut Nabi Muhammad. Datang ke Mekah, habis itu begini Abu Sufyan. Mau ngelawan enggak bisa, kenapa? Sekarang umat Islam itulah. Nabi Muhammad cerdas. Nah, jadi orang dikumpulkan semua datang, itu namanya Fatu Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila penaklukan pertolongan Allah datang, maka orang masuk Islam berbondong-bondong. Nanti baca surat idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang Mekah berbondong-bondong. Pas Nabi Muhammad datang ke Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Hebatnya Nabi Muhammad begini. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Pas Nabi Muhammad datang ke Mekah, kata Nabi Muhammad, dulu Nabi Muhammad itu diinjek. Nabi Muhammad dilempar jeruan onta lagi sujud. Wah, pokoknya pengikut Nabi Muhammad dibantai. Pas Nabi Muhammad datang dengan kekuatan dan mereka udah terkunci, nggak ada yang bisa memperkuat Quraisy lagi. Nabi Muhammad datang. Kira-kira saya mau apain kalian semua? Ma'ana fa'ilun bikum. Terus apa kata mereka? Oh, orang baik, anak orang baik. Kamu, pokoknya Muhammad ente mantap lah. Ya, kata Nabi Muhammad, saya akan berkata sebagaimana perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. If'alu, idhabu fa'antum tulaqo. Bebas semua kalian. Enggak akan saya apa-apain. Wah, di situ kejutan internasional. Nabi Muhammad udah dibantai begitu, enggak ada balas kecuali beberapa orang saja yang betul-betul masih musuh Nabi Muhammad, itu dieksekusi. Ada 7 orang saja. Kalau biasanya kita kalau habis digituin kan bantai, enggak, Nabi Muhammad maafkan, termasuk Abu Sufyan. Hebatnya Nabi Muhammad begini. Nah, hebatnya Nabi Muhammad. Itu memang semuanya perlu ilmu ya, ilmu psikologi, ilmu apa. Kalau Nabi Muhammad karena Nabi. Kata Nabi Muhammad, yang masuk rumahnya Abu Sufyan enggak diapa-apain. Yang masuk masjid enggak diapa-apain. Itu bahasa kita. Yang masuk rumahnya sendiri-sendiri enggak diapa-apain. Padahal kan intinya masuk rumah sendiri enggak diapa-apain juga. Sebenarnya Nabi Muhammad nggak mau ngapain-ngapain, tapi Nabi Muhammad ingin tahu siapa sih yang masih ngelawan tuh siapa. Akhirnya apa? Pada masuk ke rumahnya. Tapi yang kerennya Nabi Muhammad ngomong gini, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, enggak diapa-apain. Akhirnya Abu Sufyan tetap merasa, wah saya ternyata masih dihargai ya. Karena udah masuk Islam itu. Jadi Rasul tuh menyesuaikan juga, kalau dia pembesar apa ya dihargai juga. Jadi Islam tuh nggak akan menggeser kekuasaan dia, yang penting diperbaiki imannya. Akhirnya Abu Sufyan kan nggak merasa dikecilkan dia masuk Islam itu. Masuk rumah Abu Sufyan aman, masuk masjid aman, masuk rumah sendiri-sendiri aman, padahal sama aja rumah Abu Sufyan. Podo ae. Tapi Rasulullah tetap sebut itu di pertama sebagai bentuk penghargaan kepada Abu Sufyan, sehingga dia masuk Islam dan Islamnya bagus ya, dan dia bermanfaat untuk Islam. Itu kisahnya masuk Islamnya ketika sudah di hadapan pedang. Nah, terpaksa. Enggak terpaksa. Ya mungkin terpaksa juga nggak apa-apa orang masuk Islam. Tapi Nabi Muhammad yang pasti nggak akan bantai orang. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya Abu Sufyan udah naro. Saya yakin Muhammad itu pasti satu hari akan menguasai, karena kejadian Heraklius yang takut sama Nabi Muhammad itu. Dan Bapak nggak boleh ragu lagi, Islam benar. Heraklius ngomong begitu benar. Umat Islam menguasai yang dikuasai Heraklius, terbukti hari ini. Terbukti hari ini. Ya, secara umum negara Syam itu negara Islam dan udah ditaklukkan, walaupun sekarang kembali lagi di beberapa negara di daerah Palestina Yahudi ditanam di sana, tapi secara umum negara Islam. Alhamdulillah. Nah, itu nggak jadi. Oh, minggu depan aja. Kasihan sama saya udah kepanasan. Ini masih vitamin nggak? Vitamin D nggak ya? Masih ya. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak yang lain untuk kita sama-sama nimbrung di sini, mudah-mudahan menjadi sebab kita masuk surga berjamaah, amin ya rabbal alamin. Nah, pengumuman sebelumnya, ini hasil iuran, dapat alhamdulillah, dapat mic nggak? Lumayan, beli mic online. Ibu-ibu tuh nyumbang. Nah, bapak-bapak juga nggak mengharapkan sumbangan ya.
Coba bantuan. Disampaikan juga teman-teman adalah kita di penghujung acara. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi